Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, marilah kita meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah di saat ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Tuhanku bila hati kawanku. Sebelum membaca firman, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau, ya Tuhan. Karena Engkau yang boleh memberikan kesempatan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh fokus ketika membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam kitab Habakuk 2 ayat 12-17 berkata begini, "Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu." Tema renungan di hari ini, jangan lakukan kekerasan. Saudara-saudara, tema hari ini mengantar kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang tidak melakukan dosa berupa kekerasan terhadap orang-orang di sekitar kita. Apa kata firman Tuhan soal kekerasan? Berbicara soal kekerasan dalam kesaksian firman Tuhan, pertama kali muncul dalam Kejadian 6 ayat 11-13. Penggalan kalimatnya yaitu, "Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Jadi, dari sini kita dapat belajar bahwa Tuhan sangatlah membenci dosa kekerasan. Bahkan ada ganjaran hukuman yang akan diterima bagi orang yang melakukan kekerasan. Ini juga secara nyata dapat dilihat dalam konteks renungan hari ini. Tuhan juga memakai Nabi Habakuk untuk menyampaikan bahwa Tuhan tidak akan bermain-main dengan orang yang melakukan kekerasan, ketidakadilan, penindasan, dan sebagainya. Bahkan diberi penekanan dengan satu kata, singkat tapi sangat bermakna, yaitu celakalah. Kata celakalah disebutkan 5 kali dalam perikop ini, dan khusus dalam renungan hari ini terdapat 2 kali, yaitu ayat 12 dan ayat 15. Kata celaka berasal dari kata Ibrani ho, akar katanya hoi,
bukan hanya berarti celakalah, tetapi terkutuklah. Jadi, ada hukuman mengerikan dari Tuhan yang akan diterima oleh orang yang suka melakukan dosa kekerasan dan penindasan. Inilah yang disampaikan dalam renungan hari ini. Yang pertama, ada orang-orang yang melakukan pembunuhan. Yang kedua, ada orang-orang yang berlaku tidak adil terhadap sesama. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang bertindak bejat terhadap sesama. Firman hari ini juga secara jelas memberi peringatan yang sangat tegas soal upah yang akan diterima akibat dosa-dosa tersebut, yaitu dalam ayat 16. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini menggunakan bahasa yang lebih praktis, yaitu dalam Habakuk 2 ayat 16. Sekarang tibalah giliranmu untuk dipermalukan dan bukan untuk dihormati. Kehormatanmu akan berubah menjadi kehinaan. Tuhan akan memaksa engkau minum dari cawan yang berisi hukuman bagimu. Engkau akan minum dan terhuyung-huyung. Dari sini kita dapat belajar bahwa Tuhan sangat membenci dosa tersebut. Bahkan ada ganjaran penghukuman bagi mereka yang melakukannya. Soal kapan hukuman itu akan dilakukan, itu sesuai waktu Tuhan. Ini jadi peringatan buat orang semua. Terkadang orang yang suka bikin dosa, orang anggap, nak apa-apa. Nak ada hukuman dari Tuhan yang terjadi. Kita aman-aman selama ini. Saudara-saudara, dosa itu ibarat menanam suatu pohon. Ada masa tabur, ada masa tuai. Ini memotivasi supaya orang jangan hobi bikin dosa, termasuk kekerasan. Selain itu, renungan hari ini memberikan motivasi berharga bagi kita. Marilah orang jangan jadi orang yang punya prinsip, yaitu susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ini termasuk penyakit, tapi kategori penyakit rohani. Ini adalah suatu prinsip dan sikap yang jauh lebih berbahaya dari sakit gigi, asam urat, kolesterol. Mengapa? Ini jenis-jenis sakit ada DP obat di apotik, seperti yang kita bilang tadi. Orang yang punya prinsip susah lihat orang senang, biar orang baron di apotek mana nyanda ada DP obat. Ini bahaya sekali ketika orang jumpai orang model seperti ini. Karena DP kehadiran pasti mau bikin susah dan menderita orang lain. Di akhir renungan ini ada kalimat inspiratif yang berkata begini, investasi yang paling berharga adalah kebaikan, dan investasi yang paling merugikan adalah kekerasan. Kekerasan bukan hanya akan membuat Anda dibenci oleh sesama, tapi juga akan membuat Anda dibenci, bahkan dihukum oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah diberikan kesempatan membaca dan merenungkan firman ini. Kiranya ini semakin memperbaharui kehidupan kami semua. Diberkatilah kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di saat ini. Kiranya berkat yang berasal dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.